Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Uh, Sebelumnya saya mohon maaf, di jadwal yang seharusnya kita lakukan di pertemuan ketiga ini sebenarnya saya sudah menjadwalkan kita akan melakukan pertemuan virtual ya melalui Google Meet untuk membahas secara langsung tiga kompetensi, yakni menjelaskan membedakan switch router fisik, melihat ARP pada router, dan mengilustrasikan cara kerja TCP/IP. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita juga punya agenda untuk membahas tentang feedback yang sudah kalian kirimkan. Namun karena tepatnya di hari ini saya juga harus menghandle salah satu acara seminar nasional, sehingga pada pukul 15 pada hari Senin ini saya berhalangan untuk melakukan pertemuan Google Meet dengan Anda semua. Namun saya kira hal ini tidak menghalangi kita untuk melakukan pertemuan secara virtual ya. Saya kemas ini dalam bentuk video yang saya unggah di YouTube, dan ya mungkin ini tidak sinkron ya, atau asinkronus ya, karena pada jam yang sama saya harus menghandle salah satu acara. Oke, kita mulai dari feedback yang sebelumnya sudah kalian isi ya. Di dalam feedback ini saya sangat menghargai masukan-masukan dan juga pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman ya, dan ini saya kira cukup bagus ya, kita bahas satu persatu ya. Kalau dari feedback ini sepertinya teman-teman lebih free bertanyanya ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan ya. Ada dua hal yang saya siapkan di feedback ini, yakni pertanyaan dan masukan. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama ini ada yang bertanya, apakah lalu lintas jaringan akan dikirim melalui router? Jawabannya relatif sebenarnya ya. Jadi lalu lintas jaringan ini akan dikirim melalui router manakala di dalam jaringan itu ada perangkat routernya ya. Saya ambil salah satu contoh ya, misalkan Anda punya jaringan PC 1 ya, ini terkonek, misalkan ya, kita pakai jaringan yang sederhana, ada switch, lalu di sini PC 2. Ini ada PC 3. Nah, ketika kita membuat jaringan yang sederhana seperti ini, maka pertanyaan ini ya, yang pertama ini, lalu lintas jaringan tidak akan dikirim melalui melalui router, karena di dalam jaringan ini tidak ada router sama sekali ya. Artinya ini adalah jaringan yang hanya terdiri dari satu network saja, atau satu blok subnet ya. Blok subnet ini nanti akan kita bahas bersama-sama di pertemuan terpisah. Tetapi yang jelas jawaban dari pertanyaan pertama ya, ini adalah tidak selalu dikirim melalui router. Jadi tergantung dari jaringannya. Ketika jaringan itu strukturnya sederhana seperti ini, maka lalu lintas data itu tidak dilewatkan melalui router sama sekali. Tetapi ketika jaringan yang dipasang itu kompleks ya, jadi ada satu subnet, misalkan blok subnet, kemudian ini terhubung dengan blok subnet yang lain melalui router. Nah, ini
blok subnet lain ya. Nah, kalau strukturnya seperti ini ya, ada satu blok subnet, kemudian ada satu blok subnet lain, dan di antara blok net 1 dengan blok subnet lainnya itu dihubungkan ke router, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah iya ya. Jadi jawabannya memang sedikit relatif ya, tergantung dari topologi yang digunakan. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Lalu ada pertanyaan kedua yang menanyakan bagaimana cara alamat IP dan alamat MAC bekerja bersama ya. Bagaimana MAC dan IP bekerja sama. Oke, untuk menjawab ini kita terlebih dahulu harus melihat apa itu MAC, apa itu IP. Lalu yang kedua, seperti apa format MAC dan seperti apa format IP ya. Kita mulai dari MAC ya. Saat kita ingin mengetahui alamat MAC, itu yang kita lakukan, sebenarnya ini sudah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya ya, tapi kita ulangi. Oke. Nah, ini adalah contoh alamat MAC. Alamat MAC atau media access control itu adalah alamat fisik ya, physical address. Nah, formatnya contohnya seperti ini. Lalu untuk alamat IP, nah ini adalah contohnya. Oke. Nah, untuk alamat MAC ini adalah alamat yang lebih spesifik berkaitan dengan vendor ya. Jadi sifatnya alamat MAC itu unik ya, unik untuk semua perangkat di dunia ya. Jadi kalau mereknya beda, itu MAC-nya pasti beda. Dan bahkan mereknya sama, tapi kalau alatnya beda, itu MAC-nya juga beda ya. Saya tulis beda vendor, beda MAC. Yang kedua, vendor sama, itu pun juga beda MAC ketika perangkatnya tidak sama. Jadi misal nih Anda punya Broadcom, WiFi Broadcom ya, teman lainnya juga sama-sama Broadcom ya. Meskipun sama-sama keluaran dari Broadcom, tetapi tidak serta-merta ini memiliki MAC yang sama. Jadi setiap perangkat itu pasti beda. Nah, sedangkan IP ya, IP itu tidak bergantung terhadap vendor ya. Bisa jadi mau vendornya Broadcom, mau vendornya Intel, mau vendornya Realtek ya, Broadcom, Intel, Realtek, ini bisa jadi memiliki IP yang sama. Nah, kok bisa Pak gitu ya? Kok bisa seperti itu? Nah, sekarang kita ambil ilustrasi ya. Seandainya Anda punya jaringan, misalkan ini ya, HP Realme, ini terkonek dengan sebuah router atau switch ya misalkan. Kemudian ini juga ada HP Realme ya. Nah, kenapa sih kok harus menggunakan MAC dan kenapa harus menggunakan IP? Nah,
Seandainya alamat di dalam jaringan itu yang digunakan adalah MAC saja, ya, seandainya jaringan itu hanya menggunakan MAC saja, meskipun memang sebenarnya menggunakan MAC juga bisa, ya. Seandainya yang digunakan di dalam jaringan itu hanya MAC saja, maka yang terjadi adalah ketika kita membuat jaringan, kita harus mempunyai data seluruh MAC yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena kalau MAC-nya tidak terdata, ya, saat MAC tidak terdata, maka perangkat tidak bisa connect, ya, karena MAC-nya tidak ada, artinya alamatnya tidak diketahui. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda membuat sebuah jaringan, lalu Anda harus mendata seluruh MAC perangkat yang ada di seluruh dunia. Hal ini kan tidak mungkin, ya. Hal ini tidak mungkin. Artinya jaringan pada kondisi nyata tidak mungkin hanya menggunakan MAC saja. Sehingga muncullah namanya Internet Protokol, ya. Internet Protokol ini meskipun Anda mau pakai HP Realme, mau pakai Oppo, mau menggunakan Samsung dan lain sebagainya, ya, Samsung dan lain sebagainya, ini alamat IP-nya pasti akan mengikuti konfigurasi dari DHCP, ya, atau IP otomatis, atau dalam hal ini menggunakan format yang seperti ini, ya, 4192.168.4.82, mereknya apapun itu, ya. Sehingga internet protokol ini tidak bergantung terhadap vendor, ya. Oleh karena itu di awal-awal ketika Anda belajar jaringan, ya, Anda mempelajari yang namanya physical layer, ya. Di dalam TCP/IP itu ada namanya physical layer. Nah, MAC ini, ya, MAC ini, ya, yang MAC ini ada di layer fisik, ya. Lalu atau katakanlah ini ada di layer data link, ya, maaf, di data link, ya. Data link. Lalu di sini ada di layer yang ketiga, ya, atau ini layer kedua, ini. Layer kedua. Nah, ini layer ketiga atau transport layer, ya. Jadi berada di dalam layer yang tidak sama, sehingga memungkinkan kita membuat jaringan yang tidak bergantung terhadap merek. Lalu untuk menjawab pertanyaannya tadi, bagaimana MAC dan IP bekerja sama? Maka di dalam jaringan ada salah satu protokol yang disebut dengan Address Resolution Protocol, ya, atau ARP, ya. Ya, saya ambil fungsi sederhananya dari ARP ini adalah melakukan konversi dari IP menjadi MAC, ya, IP menjadi MAC dan MAC menjadi IP, sebaliknya. Artinya saya beri tanda seperti ini, ya. Nah, kalau di prakteknya seperti apa? Ya, kita akan cek. Misalkan Anda menggunakan Winbox, ya. Nah, di Mikrotik kita bisa mendeteksi ARP. Nah, di sini IP sekian, MAC-nya sekian. IP sekian, MAC-nya sekian, ya. Ini yang nanti akan memiliki seluruh data ARP. Biasanya ini ada di dalam router, ya. Sehingga meskipun MAC-nya macam-macam, ini ada semacam translatornya, penterjemahnya. Nah, yang dilakukan di dalam aktivitas
MAC MAC spoofing ya. Di dalam MAC spoofing atau memalsukan MAC itu adalah memalsukan MAC ini ya. Jadi seolah-olah satu MAC itu bisa memiliki beberapa IP. Itu salah satu trik yang sering digunakan oleh beberapa orang yang usil ya, menggunakan MAC spoofing, sehingga seolah-olah IP-nya itu habis untuk MAC lain, untuk satu MAC saja. Baik, itu pertanyaan kedua. Kita akan geser ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana para alamat IP dan MAC bekerja sama? Apakah bisa MAC itu dua dalam satu PC? Secara praktiknya bisa ya. Jadi menggunakan itu tool untuk MAC spoofing ya. Kalian bisa browsing ya. Jadi apakah bisa satu perangkat memiliki beberapa MAC? Jawaban sebenarnya adalah kalau dari pabriknya satu perangkat satu MAC. Ini yang sebenarnya terjadi. Tetapi ada beberapa software atau beberapa program yang bisa digunakan untuk ngakali sistemnya ya. Sifatnya seperti ngakali. Jadi satu perangkat banyak MAC. Nah, ini sebenarnya ilegal. Cara yang ilegal. Jadi saya tidak dalam rangka menjelaskan bagaimana cara ilegal ini, tetapi memberikan gambaran pada kalian semua bahwasanya kalau satu perangkat memiliki banyak MAC, itu tandanya sudah dilakukan aktivitas cheating ya, cheating, curang ya. Karena standarnya dari satu pabrik ya satu MAC itu satu perangkat. Kalau satu perangkat banyak MAC berarti itu sudah ada proses cheating ya. Oke, itu ada di toolnya, kalian bisa cari melalui tool MAC spoofing ya, spoofing. Saya masih bingung tentang perbedaan Aloha murni dan Aloha berslot. Saya untuk pertanyaan yang ini saya belum pernah mengetahui apakah Aloha ini termasuk sebagai protokol atau apa ya. Mungkin perlu saya pelajari lebih lanjut ya untuk Aloha ini, karena saya belum pernah berurusan dengan Aloha ya. Jadi saya harus jujur. Dan sepertinya ini tidak spesifik dipelajari di dalam administrasi jaringan. Lalu ada saran, alangkah baiknya materi ada videonya sedikit. Nah, ini salah satu masukan yang bagus, sehingga di sini saya coba tadi sediakan praktek-praktek bagaimana melihat ARP, lalu bagaimana melihat MAC ya. Harapannya dengan video ini Anda saksikan, Anda bisa melihat seperti apa proses itu. Lalu ini ya, mengapa kita masih menggunakan Ethernet? Oke, pertanyaan yang sangat lugu ya. Mengapa kita masih menggunakan Ethernet? Jawabannya adalah tanpa Ethernet ya. Saya berikan jawaban yang sederhana juga ya. Tanpa Ethernet kita tidak bisa berkomunikasi ya. Ethernet di sini saya melihatnya dalam arti sudut pandang yang luas ya. Tidak hanya kabel, WiFi juga saya anggap sebagai Ethernet ya. Ethernet nirkabel ya. Jadi memang wajib ketika kita terkoneksi ke dalam jaringan, kita perlu namanya network interface card ya. Entah itu mau pakai Ethernet yang menggunakan kabel RJ45 atau menggunakan nirkabel ya, atau menggunakan misalkan USB ya. Intinya setiap komunikasi antar komputer itu memerlukan interface ya.
interface atau network interface card-nya. Itu perlu. Jadi tanpa itu tidak bisa berkomunikasi. Cara dan rumus menghitung Ethernet. Ya, Ethernet tidak ada rumusnya ya. Jadi Ethernet itu saya tidak tahu yang dimaksud di sini adalah cara Ethernet, rumusnya Ethernet atau rumusnya MAC ya. Karena Ethernet ini tidak ada rumusnya ya. Ethernet ini perangkat ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini, cara dan rumus Ethernet itu sama saja dengan menanyakan bagaimana cara dan rumus menghitung LCD, kan nggak ada ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika troubleshooting sudah bukan lagi solusi, ketika ada gangguan saat administrasi, bagaimana solusi selanjutnya ketika tidak ada lagi troubleshooting yang dilakukan. Nah, ini maksudnya oke. Jadi kalau sudah tidak ada troubleshooting yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan oleh admin jaringan ketika tidak ada trouble, ya melakukan optimasi ya, optimasi jaringan. Optimasi ini bisa melakukan QoS atau peningkatan layanan ya, quality of service ya. Misalkan Anda melakukan pengaturan bandwidth ya. Nah, salah satunya ini ya, optimasi jaringan. Q ya, quality of service. Nah, di sini Anda bisa menata bandwidthnya sehingga jaringan menjadi lebih semakin lancar ya, tidak hanya dikuasai oleh satu user saja. Ya, optimasi tidak hanya QoS saja sebenarnya ya, tidak hanya QoS. Misalkan salah satunya Anda membuat protokol untuk tunnel agar bisa bekerja dari luar ya, di sini ya, PPP ya, PPP ini bisa menggunakan L2TP atau PPoE ya. Jadi ketika tidak ada trouble, intinya yang dilakukan adalah optimasi atau peningkatan kualitas. Nah, ini ada saran ya. Setiap perangkat memiliki IP di mana alamat tersebut sebagai identitas perangkat. Oke. Dan pastinya sangat rentan ketika alamat itu disebarluaskan. Betul, ya, betul. Tetapi ini tergantung konteksnya ya. Jadi kalau konteksnya di dalam jaringan lokal tidak masalah sebenarnya. IP itu bisa disebarluaskan, tidak masalah ketika di dalam konteks jaringan lokal saja ya. Makanya jaringan lokal itu ya, kalau di dalam jaringan lokal itu biasanya akan disembunyikan dari jaringan luar ya. Inilah konsep yang disebut dengan network address translation ya. Sehingga orang luar ya, contohnya misalkan di luar Unicama ini tidak tahu struktur IP Unicama ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan network address translation ya. Tetapi ini dalam konteks publik ya. Tetapi ketika kita dalam konteks luar ya, dalam ya, konteks dalam, misalkan Anda mengakses dari dalam Unicama ya, tentunya Anda akan mendapatkan IP Unicama dan itu kita berikan secara acak ya. Dan pastinya Anda tahu ya, untuk ngecek IP-nya pasti tahu ya. Jadi ini tidak masalah ketika konteksnya lokal, tetapi menjadi masalah ketika konteksnya publik ya.
Untuk kuis apakah memang belum ada? Oh ya, mohon maaf, kemarin saya membuat kuis tapi belum saya set bang soalnya, mohon maaf ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika perangkat tidak dikasih MAC address? Oke, ya, pertanyaan selanjutnya. Saya sangat senang Anda banyak bertanya di sini ya. Beda sekali ketika kita lakukan pertemuan langsung, pertanyaannya sedikit. Kalau di sini lebih banyak, lebih aktif ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah yang akan terjadi jika perangkat tidak memiliki MAC? Jawabannya sebenarnya tidak ada perangkat jaringan yang tidak memiliki MAC ya, jawabannya. Jadi MAC ini sangat penting dalam komunikasi. Jadi kalau tidak punya MAC maka tidak bisa berkomunikasi. Anggap saja begini, Anda namanya Ali, lalu ingin berkomunikasi dengan Udin, maka Ali dan Udin ini harus sama-sama saling mengenal satu sama lain ya. Kalau Ali tidak mengenal Udin, maka sulit sekali bagi Ali untuk berkomunikasi dengan Udin ya. Itu analogi sederhana, sehingga hal yang hampir tidak pernah saya jumpai ya, perangkat tidak memiliki MAC ya, karena memang pabrik ketika membuat perangkat itu pasti sudah ada MAC address-nya, karena itu adalah alamat fisik. Pertanyaan berikutnya adalah, di beberapa gadget terbaru yang menggunakan sistem Android di atas Android 10 memiliki fitur MAC acak ya. Fungsi dari fitur tersebut digunakan untuk apa? Terima kasih. Sama ya sebenarnya, mungkin saja ini fitur ini diberikan untuk mengganti MAC yang bawaan dari pabrik ya, mungkin salah satunya ya. Tapi saya belum membuktikan sendiri apakah memang ada ini ya. Tetapi kalaupun memang ada ya, ya salah satu fungsinya sebenarnya ya untuk MAC spoofing sebenarnya ya, untuk memalsukan MAC aslinya ya. Tapi ini masih perlu kita kaji ya, apakah benar-benar memang ada pengacakan itu, atau mungkin pengacakan yang selain MAC ya, dan itu sudah Anda anggap sebagai pengacakan fitur MAC. Tapi sejauh yang saya tahu, rata-rata vendor itu mengatur satu MAC ya, satu perangkat ya, dari pabriknya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan OS itu kan sudah di level softwarenya, jadi bukan di level hardwarenya. Banyak yang beranggapan antara hub dan switch itu sama. Ini sarannya ya. Banyak yang beranggapan antara hub dan switch itu sama dikarenakan memiliki fungsi yang cukup mirip, padahal keduanya memiliki perbedaan besar. Hub digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam satu jaringan, sementara switch berfungsi untuk bertukar informasi ke perangkat tertentu yang diberikan akses selain perbedaan fungsi. Ini saya suka bingung, kecepatan switch memiliki kecepatan terlalu panjang ya. Jadi gini sebenarnya, kita gunakan bahasa yang ya gampang gitu ya. Kita gunakan bahasa yang gampang ya. Kita gambar dulu jaringan yang menggunakan hub ya. Hub PC 2 PC 3 misalkan ya. Ini kita jaringan yang menggunakan hub terlebih dahulu. Oke, Anda lihat ini.
PC1 terhubung ke PC2 dan PC3 ini saling terhubung satu sama lain melalui sebuah hub ya. Kalau Anda menggunakan hub ya, saat PC1 mau ngirim data ke PC2, maka sebenarnya yang terjadi adalah data itu tidak hanya dikirim ke PC2 saja, tetapi juga dikirim ke PC3 dan mungkin juga akan dikirim ke PC lain ya selain PC2. Nah, itu cara kerja dari hub ya. PC3 ya. Jadi sebenarnya ngirimnya ke PC2, tapi kalau menggunakan hub, data itu akan dikirim ke 3 dan 4, maaf ya. 3 dan 4. Ini cara kerja dari hub. Jadi seolah-olah semua data yang dikirimkan ke satu PC itu semua data yang dikirimkan ke satu PC itu akan dikirimkan ke PC lainnya ya, atau istilahnya di broadcast ya. Jadi semua PC itu menerima paket dari PC yang lain. Jadi kalau PC 4 bukan yang meminta, dia akan mengabaikan. PC 3 juga mengabaikan, baru di PC 2 akan diterima. Ini kalau hub. Kalau yang menggunakan switch ya, ketika PC1 mau ngirim ke PC2 ya, saat jaringan itu menggunakan switch, maka yang terjadi adalah PC1 tidak akan mengirimkan ke PC3 dan PC4. Dia akan langsung cus nembak ke PC2 ya. Makanya dia dikatakan sebagai switch ya. Switch itu kayak saklar ya. Saklar. Jadi di sini ada semacam sistem pensaklaran yang akan mensaklarkan, mengonekkan ke 3, ke 4 atau ke kedua ya. Jadi kalau komunikasinya mau ke PC2, saklar yang keempat dan ketiga ini mati, lalu yang kedua yang nyala ya. Karena itulah perangkat ini disebut dengan switch ya. Untuk jaringan sekarang ya, kalau Anda berbelanja perangkat itu rata-rata sudah menggunakan switch kalau jaringan sekarang ya. Jadi agak sulit sepertinya kalau Anda mencari hub, karena untuk saat ini sudah tidak efisien lagi kalau menggunakan hub ya. Karena semua paket itu akan di broadcast ke klien yang sebenarnya tidak meminta akses data. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah MAC address bisa kita custom? Karena biasanya ketika mencoba cheat dan ketahuan MAC address kita yang di blok. Ya, bisa di custom dengan software tentunya ya. Bisa di custom dengan software MAC spoofing ya. Kalian bisa googling di internet, tetapi saya tidak, ini disclaimer ya, saya tidak mengajari Anda untuk melakukan ini ya. Secara software bisa ya, secara software bisa. Materinya jelas tetapi ada beberapa yang masih kurang paham. Oke, saya harap Anda tidak bosan bertanya ya, dan saya harap mungkin bisa jadi nanti penjelasan yang saya berikan juga ada kurangnya, mungkin rekan-rekan juga bisa melengkapi. Jadi saya tidak mendeklarasikan bahwa di sini saya paling benar, tidak ya. Jadi kita sama-sama berdiskusi ya, saling mengisi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah saat mengirim file alamat tujuan itu apakah melalui MAC atau IP? Nah, jadi begini, saat mengirim file ya, saat mengirim file itu biasanya protokol yang digunakan ini kan FTP atau file transfer protokol ya. Nah, FTP ini berada di layer
4 atau application layer ya. Kalau di layernya TCP/IP ya, karena sekarang jaringan modern sekarang sudah tidak menggunakan OSI ya, rata-rata menggunakan TCP/IP. Sementara IP ya, TCP/IP ya, ini ada di layer ketiga ya, transport layer. Sedangkan MAC ini layer di bawahnya ya, layer 2 atau data link ya, NIC atau Ethernetnya ya, ini layer 1 atau layer fisik. Physical. Nah, sekarang FTP itu pasti dia melalui layer di bawahnya atau transport layer, atau dalam hal ini melalui IP ya. Jadi sebenarnya FTP tidak langsung connect ke MAC ya, karena loncat layer ya. Jadi tetap layer 4 itu pasti akan berdiri di atas layer di bawahnya atau layer 3. Dalam hal ini IP. Jadi FTP ketika kita mau mengirim file itu pasti mengirimkan melalui IP. Nah, IP ini nanti akan diterjemahkan oleh ARP menjadi MAC ya. Begitu prinsip kerjanya. Makanya memang sistem pelayaran ini kalau kita belajar jaringan pasti ini akan disampaikan pertama kali ya. Mungkin diberi contoh gambar untuk mempermudah. Router itu yang mana, switch yang mana. Baik, kita akan melihat ya, cara paling gampang kita melihat di tokonya saja ya. Kita nggak perlu beli ya, tetapi setidaknya kita tahulah ya, kita tahu seperti apa perangkat jaringan itu ya. Kita mulai dari switch ya, switch ya, ini sarannya ya, switch dan router seperti apa. Oke. Ini adalah switch ya. Kalau kita perbesar gambarnya begini ya, kalau pengen lebih besar lagi nih ya. Jadi ini ada sebuah perangkat kotak begini ya. Di dalamnya ini sudah ada beberapa lubang RJ45. Nah, ini switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam satu jaringan ya. Atau katakanlah menghubungkan beberapa MAC ya, MAC address, MAC 1, MAC 2 dan seterusnya ya, di dalam satu jaringan. Nah, switch ini dia bekerja di layer 2 sebenarnya ya, layer 2. Nah, switch ini ada dua kategori ya, ada dua kategori. Yang pertama adalah unmanaged ya. Mungkin saat Anda beli switch itu ada switch yang unmanaged ya, unmanaged. Nah ini unmanaged ya, unmanaged. Unmanaged ini ya, ini adalah switch yang seperti biasa ya, yang biasanya dijual ini switch ini, harganya agak murah ya. Ada lagi switch yang agak mahal sedikit, namanya switch managed ya. Nah, switch dengan kemampuan khusus ya, dia tidak hanya menghubungkan jaringan, tetapi dia punya kemampuan khusus. Saya ambil ilustrasi begini ya. Ada PC 1 ya. Ini connect dengan switch, lalu connect dengan PC 2. PC 3.
Nah, umumnya kalau kita menggunakan switch itu formatnya seperti ini. PC1 switch, PC2, PC3. Ini untuk satu subnet ya, untuk satu subnet. Nah, kalau mau membuat subnet lain, subnet berikutnya, maka di sini kita harus tambahkan PC3. Kita beli switch lagi ya. Ini kalau pakai unmanaged ya, sorry, maaf, bukan PC3, PC4. PC4, PC5, PC6. Ini kalau kita lihat, ini ada 2 blok subnet ya, atau ada 2 jaringan. Kalau kita membuat 2 jaringan, biasanya kan kita menggunakan 2 switch. Ini cara yang konvensional ya. Nah, kalau Anda membeli switch managed ya, managed ini ya, Anda bisa menginstal seperti ini. PC 1 sampai dengan PC 6 ini semuanya tertancap pada switch yang sama ya. Lalu di dalam switch manage-nya ya, diatur ada 2 blok subnet ya. Artinya begini, secara fisik Anda menginstalnya PC1 sampai PC6 itu ditancapkan pada switch yang sama, tetapi secara virtual jalannya seperti ini, seolah-olah ada 2 switch di dalam satu switch yang sama ya. Nah, dengan menggunakan switch manage ini bisa seperti ini. Jadi ada 2 jaringan di dalam satu switch yang sama ya. Ini ilustrasinya. Mungkin saya memahami kalau penjelasan saya ini kurang bisa dipahami ya, karena memang sepertinya ini harus praktek sebenarnya ya, sebenarnya harus praktek. Tetapi paling tidak Anda punya gambaran ya, bahwasanya dengan switch manage ini Anda bisa membuat beberapa jaringan virtual ya. Ini kan jaringan virtual ya. Biasanya istilah lainnya adalah VLAN ya, atau virtual LAN. Nah, kalau sudah ngomong VLAN ini pasti dia menggunakan switch yang manage. Ya, harganya beda. Kalau kita lihat misalkan switch manage. Nah, ini ya. Lumayan mahal, kalau lebih mahal ya. Ini yang murah ada ProLink ya, manage switch. Ya, saya tidak tahu itu apakah harga benar ya. Biasanya sih rata-rata mahal switch manage ini. Paling gampang ini ya. Bisa enggak ini? Oh. Ya. Rata-rata sih mahal ya, rata-rata mahal. Kalau unmanaged biasanya murah. Unmanaged ini murah. Nah, ini ya, Netgear. Netgear yang manage ini 4 juta ya. Kalau Netgear yang unmanaged ini 2 juta. Nah, itu gambaran sederhananya begitu ya. Harganya beda memang. Nah, fungsinya apa, Pak? Fungsinya ya. Ya, fungsinya sebenarnya untuk menghemat ruangan dan perkabelan sebenarnya ya, untuk mengirit perkabelan. Jadi kalau Anda beli menggunakan seperti ini maka Anda akan perlu 2 switch yang pertama ya, 2 switch. Lalu yang kedua ada kabel dari switch 1 ke switch 2 yang terhubung ya. Jadi belanja kabelnya lebih ya.
Oke, sehingga ada teknik virtual LAN itu, dimana di situ memanfaatkan switch. Oke, kuis tadi sudah saya jawab. Pertanyaan selanjutnya adalah mohon izin bertanya Pak, untuk switch dan hub apakah bisa menghubungkan beberapa komputer yang sama? Bagaimana Pak jika menghubungkan jaringan berbeda? Apakah hanya harus menggunakan router atau ada alat lain Pak selain router? Baik, mengenai hub dan switch tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya dua alat ini fungsinya sama ya, sebagai istilahnya penghubung perangkat satu dengan yang lainnya, tetapi yang berbeda adalah cara kerjanya tadi ya. Kalau hub itu dia ngirim ke seluruh device, tetapi kalau switch dia hanya spesifik ke yang diinginkan saja. Itu cara kerjanya. Lalu kalau menghubungkan beberapa jaringan ya, menghubungkan beberapa jaringan, maka mutlak di sini harus ada router ya, atau gateway ya. Jadi LAN 1. Nah, ini LAN 1 ya, jaringan 1, sorry. PC 1, PC 2, PC 3. Ini LAN 1 ya, di antara LAN 1 dan LAN 2 ya, ini ada. Nah, disinilah harus ada namanya router atau gerbang ya. Makanya kalau menggunakan router itu pasti ada ngeset gateway ya. Kalau kita mengatur alamat IP ya, di sini ya, di Ethernet adapter option. Nah, di sini ada default gateway ya. Ini biasanya diarahkan ke router atau gerbangnya ya. Gerbang menuju ke jaringan lain, maksudnya begitu. Ya, oke. Itu gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, materinya takut lupa kalau cuma ditulis seperti itu. Nah, ini saya kemas dalam bentuk video ya. Lebih baik materinya dibuat PDF. Nah, kalau dibuat PDF ini sebenarnya bisa saja kita buat PDF ya. Namun belum tentu PDF ini akan kalian baca ya. Jadi makanya di sini saya buat perbagian-perbagian, harapannya adalah agar minimal dibaca ya. Saya khawatir nanti tidak dibaca. Kalau sudah di-download selesai, biasanya ya sudah masuk di arsip saja, selesai. Oke, sehingga sepertinya lebih efektif kita tulis kemudian kalian membacanya. Baik itu untuk agenda kita mengenai pembahasan tentang feedback yang sudah kalian berikan ya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya, dan mungkin di bagian pertemuan ketiga ini saya juga memberikan fasilitas feedback lagi ya, untuk kita jadikan diskusi yang lebih komprehensif atau lebih lengkap.